Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di Ngobrol Santai. Seputar tentang calon legislatif, calon pemimpin bangsa ya. Perkenalkan saya Lucia Priani dari Prodi Komunikasi Penyiaran Islam, Sekolah Tinggi Agama Islam Bumi Silampari Kota Lubuk. Dan hadir juga di sebelah saya ada Pak Efran Ronaldi ya. Halo kakak, selamat malam. Oke teman-teman, Kak Efran ini adalah sosok tokoh bangsa ya. Iya, yang akan maju sebagai salah satu calon legislatif di tahun 2024 nanti. Oke, boleh kakak kita kenalan dulu sebelum masuk ke pertanyaan-pertanyaan nanti. Kenalan ya, Iya. perkenalkan diri. Kalau nama Kakak Efran Ronaldi, tinggal di Jalan Batu Urip, RT 5, Lubuk Timur 1 ya. Kalau orang tua, ibu namanya Liana, bapak Rozali. Kalau anak, kakak 4, 3 cowok, 1 putri. Istri Erwin Sarjana Hukum. Ya, kira alamat tempat tinggalnya di mana nih kak? Alamat Jalan Batu Urip, RT 5, di dekat kurang lebih di Jalan Alpukon ya. Kita mulai dari perkenalan sedikit tentang Kak Efran ya, dan kita masuk ke pertanyaan langsung aja nih ya. Oke, boleh kakak ceritain sedikit perjalanan singkat pendidikan dan karirnya. Tentunya nggak langsung di proses sekarang ini, pasti banyak suka dukanya untuk melewati itu semuanya. Boleh deh diceritain sedikit ya sebagai pengalaman untuk kami yang muda ini. Pengalaman pendidikan ya. Kalau pengalaman pendidikan, kalau SD ya kak, itu di SD, kalau dulu namanya SD Negeri 50. Karena perubahan nama itu menjadi Sekolah Dasar Negeri 38 ya, 38. Kalau dulu SD Negeri 50 itu letaknya di Kabupaten Mekeh, di depan JM ya. Kalau dari sini sebelum JM ya, sebelah kanan. Kalau untuk sekolah menengah pertama, kakak sama di SMP Negeri 2 di Tabapingin ya. Kalau untuk SMA-nya kakak tamat di Budi Utomo. Kurang lebih tamat itu tahun 2002. Wah, saya belum lahir itu ya. Saya udah tamat SMA dan saya masih belum lahir itu. Belum lahir. Oke, kira-kira lanjut ke Karir, kuliah. Kalau kuliah, kakak pernah menempuh kuliah di UNSI ya. Karena selesai dengan pembelajaran. Kalau perjalanan kuliah, kan kakak sebenarnya kan hanya berkuliah di SMA. Untuk karirnya kak gimana? Pasti untuk punya sebuah kafe sekarang ini kan ya, itu pasti banyak suka dukanya ya. Karir ya, sebenarnya kalau passion kakak bidangnya di advertising ya, lebih bermain di konstruksi. Kalau bidangnya di sana bermain di bidang O ya, di entertain, lebih banyak bermain di sana. Kakak kalau buka di bidang entertain itu dari tahun 2004 ya, advertisingnya ya. Di tamat sekolah kamu mulai bergerak ke sana tahun 2004. Sampai sekarang kamu masih bergerak di bidang advertising ya. Kalau di Kapi sebenarnya hanya hobi ya. Dari pemikiran kakak, karena kakak hobi yang nongkrong, kumpul sama teman-teman, bercerita ya. Karena aslinya di Lubuk Linggau, lahir di Lubuk Linggau, besar di Lubuk Linggau. Jadi kalau sering ketemu teman itu, mau nongkrong kemana, udahlah, pikiran ke Kapi aja lah kan. Ternyata selain hobi, ini juga bisa menghasilkan, jadi usaha. Jiwanya masih jiwa anak Masih muda jiwa banget muda. ya. Oke, itu tadi ya perjalanan singkat tentang karirnya Kak Efran yang sangat luar biasa. Karena Lucia aja di sekarang ini masih apa ya, masih belum tahu apa-apa mungkin ya. Masih polos nyari. banget. Iya. Untuk pengalaman kakak apa aja nih organisasi yang udah kakak ikuti di masyarakat sampai saat ini? Organisasi saya rasa banyak ya yang aku ikuti dan tetap masih dalam organisasi itu ya. Kalau awalnya akan mengikuti organisasi itu PP APRI ya. PP APRI itu Pemuda Penerus Amanat Proklamasi Republik Indonesia. Itu tahun 2007 sampai sekarang masih pegang itu PP APRI ya. Terus
mengikuti kegiatan di Komite Nasional Indonesia ya, KNPI. Ya, KNPI itu dari tahun 2009 sampai sekarang masih tetap, walaupun sampai sana KNPI kan nggak tahu di mana induknya kan, berbagai macam problem kita nggak itu dinamikanya organisasi ya. Terus akak juga di Muhammadiyah ya, di Muhammadiyah, di Muhammadiyah, kalau di Bunda Muhammadiyah itu akak menjadi bendahara ya, bendahara Bunda Muhammadiyah dari tahun 2021 sampai sekarang. Kakak juga ikut di Karang Taruna, kakak sebagai wakil sekretaris. Terus di Pemuda Pancasila ya, kakak di Pemuda Pancasila sebagai ketua Badan Buruh dan Bekerja, sebagai ketua Badan Buruh dan Bekerja. Terus ada beberapa organisasi masyarakat yang lain yang kakak ikuti. Banyak banget ya. Berarti pengalamannya tuh luar biasa banget ya. Sampai banyak banget. Sampai lupa loh sih ini apa aja tadi. Iya. Oke, pertanyaan selanjutnya nih, kan kakak ikut juga gabung di Partai Nasdem ya. Yeah. Kalau dilihat itu, apa sih alasan kakak ikut di Nasdem itu? Apa ada yang luar biasa di dalam sana? Ikut gabung ke partai ya. Sebenarnya kalau ikut ke partai ya kita juga harus melihat ya sosok-sosok yang ada di dalam partai itu siapa, ketuanya siapa, mulai dari ketua umum sampai ke provinsi ya, ketua provinsi atau wilayah, kalau misalnya punya ketua wilayah, terus sampai ketua daerahnya. Mungkin dari sana kita melihat beberapa sosok yang kita anggap memang orang ini punya jiwa-jiwa pemimpin ya, anggap ya tertarik untuk bergabung di sana. Kira-kira udah berapa lama tuh kak bergabung di Partai Nasdem? Kalau bergabung di Partai Nasdem maka dari tahun 2020 ya, 2020 ya. Kalau sebelumnya kak bergabung itu di partai yang lain ya, sempat istirahat, hanya fokus usaha, kita harus usaha dulu karena banyak hal yang harus kita perjuangkan lagi. Tapi saya tertarik ke Partai Nasdem ya. Jadi gabung ke Nasdem ya. Kakak udah gabung di Nasdem itu dari 2020 Ya. tahun 2020 ya. Ya. Nah kira-kira apa aja kegiatan yang udah kakak ikuti selama bergabung di Partai Nasdem? Kalau kegiatan ya, saya rasa memang Partai Nasdem ini begitu banyak kegiatan ya, baik kegiatan sosial, baik kegiatan dari partai, ya baik kegiatan kemasyarakatan. Kalau tak pengen sebut kegiatan saya tuh, saya rasa sangat banyak ya. Ya salah satunya mungkin kegiatan sosialnya, mungkin lebih ke arah kegiatan-kegiatan kemasyarakat ya. Ya salah satunya mungkin perbaikan jembatan ya, terus di kegiatan-kegiatan sembako, itu kan kegiatan ambulan, banyak lah kegiatan-kegiatan di Partai Nasdem yang telah kami ikuti. Jadi cukup banyak ya. Oke, selanjutnya nih, apa motivasi kakak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif 2024 nanti? Apakah pihak keluarga mendukung penuh atau Mendukung? Kalau mendukung, kakak tidak akan maju kalau tidak ada dukungan ya. Makanya yang kakak lakukan yang pertama sekali adalah mohon restu ya, mohon restu pada orang tua ya. Itu yang kakak lakukan pertama sekali. Ketika orang tua sudah restu, memang ada pembicaraan dari sama istri dulu ya. Ketika istri sudah restu, sudah setuju, kita minta restunya ke orang tua ya. Doanya terutama ibu ya, yang saya anggap beliau yang banyak dididik kakak dan banyak ngasih masukan sana, kayak gitu dari keluarga istri, dari mertua, kakak ipar, sampai seluruhnya mereka setuju dan mendukung saya. Selanjutnya nih, apa alasan kakak mencalonkan diri menjadi anggota legislatif? Apakah direkrut dari partai atau kakak mencalonkan diri sendiri? Mencalonkan diri, kalau mencalonkan diri itu kalau dari partai memang ketika kakak gabung di partai memang salah satu harapan dari partainya akan bisa maju ke legislatif ya. Dan memang dukungan penuh dari partai. Dan kakak juga berpikir bahwa
ketika kita ingin berbuat lebih jauh hanya sebatas di organisasi masyarakatan ya, terus dalam kegiatan-kegiatan pembinaan itu langkah kita lebih kecil. Makanya motivasi awal untuk maju itu maju ke legislatif ini bukan hanya dorongan dari partai atau dari warga, memang pengennya jadi bisa berbuat menunjukkan kepada pemuda bahwa kita itu peran utamanya adalah itu berbuat apa yang harus kita lakukan buat minimal buat daerah kelahiran kita juga. Selanjutnya, kalau kakak kan menyangka menjadi calon legislatif itu pendekatan seperti apa yang akan kakak lakukan kepada masyarakat supaya mereka tuh memilih kakak? Apa akan melakukan sebuah kampanye yang besar-besaran atau gimana ya? Kalau pendekatan ya, kalau kakak rasa untuk masalah pendekatan ini kakak lebih melakukan kedekatan emosional ke masyarakat ya. Dalam artian kakak akan pergi langsung rumah ke rumah menemui masyarakat langsung ya. Karena kakak lebih ingin masyarakat itu tahu siapa sosok kakak sebenarnya. Jadi dengan adanya kita datang ke rumah itu, apa visi-misi kita, tujuan kita tentang masyarakat itu akan lebih percaya kepada kita. Kebanyakan kan caleg-caleg dia hanya melakukan dengan tim untuk lebih memilih dia, tapi tanpa dia mengetahui keadaan langsung di lapangan. Makanya kalau lebih melakukan kampanyenya itu rumah ke rumah ya, menemui langsung ke masyarakat. Jadi kan buat warganya juga tahu ya, Ya, siapa yang kalah, tidak cuma fotonya aja. Misalnya apa sih harapan kakak untuk politik kedepannya? Kan banyak nih sekarang ini oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab ya di negara kita ini. Gimana sih harapan kakak untuk politik? Khususnya di Lubuk Linggau dulu aja. Ya, kakak lebih fokusnya ke Lubuk Linggau ya. Harapan kakak sih beberapa calon legislatif ini terutama buat para pemilih ya, udah bisa menentukan arah pilihan, memilih memang beberapa calon legislatif ini potensinya untuk memperbaiki terutama Kota Lubuk Linggau ini itu lebih besar ya daripada ya kalau kita lihat keadaan politik memang sering dimanfaatkan orang untuk di dalam kegiatan sosial dimanfaatkan orang untuk orang-orang politik ya. Kakak nggak mau ini, kalau bisa memang orang-orang politik yang terjun ke legislatif ini benar-benar putra-putra terbaik dan putri-putri terbaik Kota Lubuk Linggau ketika mereka nanti bisa menyampaikan apa yang sudah menjadi tugas seorang legislatif itu wakil dari rakyat ya, membawa suara-suara rakyat itu kepada rapat-rapat Rakyat nih kak ya, satu lagi. Jika kakak menang kan kita harus optimis ya kak. Ya. Kira-kira perubahan apa yang akan kakak lakukan untuk Lubuk Linggau, khususnya untuk Dapil Timur, kakaknya di Dapil Timur kan? Kalau perubahan itu mungkin untuk Kota Lubuk Linggau ini akan lebih berharapnya pada beberapa kegiatan pembangunan yang kakak anggap kegiatan-kegiatan pembangunan terkhusus di ini ya, fokus di timur ini lah ya, itu beberapa banyak di situ ya, memang ada beberapa yang sudah terrealisasi ya, semoga aja dengan ketika ada nanti kakak bisa lebih melakukan apa yang harus kita lakukan, itu baik di pembangunan, baik itu di bidang sosial ya. Mungkin itu dulu yang bisa kita harapkan ke depan ya, untuk apa dan Ya, terima kasih Kak Evan. Oke, boleh deh kakak buat teman-temannya, siapa tahu ada kakak apa ya namanya, untuk memilih kakak tuh gimana caranya? Untuk ini ya. Ya. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Efran Ronaldi, calon legislatif Partai Nasdem Kota Lubuk Linggau, Dapil 4, Kota Lubuk Linggau Timur 1, Lubuk Linggau Timur 2. Memohon doa dan dukungannya agar dapat terpilih pada saat 2024 nanti.
Terima kasih. Baik, terima kasih Kak Afan untuk ilmunya pada malam hari ini yang sangat luar biasa banget ya. Khususnya buat Lucy pribadi yang belum tahu ya tentang politik dan juga teman-teman yang lain mungkin. Oke teman-teman, itu tadi ngobrol kita pada malam hari ini seputar tentang calon legislatif. Semoga bermanfaat dan bisa diambil pembelajarannya untuk kita semua. Saya Lucy Apriani pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.